Pak Dedi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Ibu? Ya, alhamdulillah sama Pak, kabar baik juga. Gimana perasaannya hari ini Pak Dedi? Bahagia Bu. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan nanti ke depan selama 30 menit atau 20 sampai 30 menit ke depan, Pak Dedi ini akan menjadi atau berperan sebagai coach ya terhadap Ibu Intan di sini yang sebagai coach. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak persiapkan? Persiapan yang sudah saya persiapkan yaitu membantu coach menemukan solusi itu Bu yang dialami ya, terutama masalah yang dialami oleh coach itu sendiri. Nah itu. Betul Pak. Jadi harus memang harus bisa ya membantu coach dalam menemukan solusinya. Dan jangan lupa juga alur yang kita gunakan dalam coach ini adalah menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ingat juga 3 kompetensi inti yang harus dilakukan oleh seorang coach adalah presence, kehadiran penuh, mendengar aktif atau mendengar dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot itu harus ada gitu ya. Baik Pak Dedi, selamat bekerja. Silahkan saya serahkan ke Pak Dedi dengan Bu Intan. Oke, baik. Ya, baik Bu Intan, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak sehat. Ya, baik. Kemarin sepertinya Bu Intan mau membicarakan sesuatu terkait masalah ya. Oke, kira-kira apa yang ingin diutarakan? Gini Pak, saya saat mulai pembelajaran di kelas, kan saya pelajaran bahasa Sunda ya Pak. Jadi ketika masuk ke kelas itu ada beberapa anak yang antusias mengikuti pelajaran saya. Namun ada beberapa anak juga yang terlihat malas gitu Pak. Jangankan untuk mulai belajar gitu. Baru melihat sikapnya aja udah kelihatan malas aja gitu Pak. Ternyata setelah diselidiki, ditanya-tanya si anaknya, mereka dengan latar belakang yang bukan orang Sunda gitu Pak. Jadi itu cukup jadi dilema juga buat saya gitu Pak. Gimana ini menarik minat si anak gitu. Oke. Berarti pas waktu Bu Intan itu ada di kelas saat belajar, Bu Intan melihat sebagian ada yang antusias mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga ada yang tidak begitu antusias ya Bu ya. Di sana ya. Oke, di sana. Kira-kira capaian apa yang ingin diharapkan oleh Bu Intan? Saya berharapnya sih ya Pak, dengan sharing dengan Bapak ini, saya mendapatkan solusi atau ide-ide baru untuk pelajaran saya gitu Pak. Untuk bisa diterapkan di kelas gitu Pak. Baik. Untuk selama ini kegiatan yang dilakukan berarti ini ya, berarti dengan pertemuan kita ini di sini Bu Intan mengharapkan solusi gitu ya. Mengharapkan mencari solusi gitu ya, bagaimana cara mengatasi anak tersebut anak tersebut bisa antusias dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat Bu Intan ada di dalam kelas gitu ya. Iya begitu. Baik, kalau boleh tahu Bu Intan di dalam kelas itu strategi pembelajaran apa atau model pembelajaran apa yang dilakukan oleh Bu Intan? Kalau untuk strategi Pak, saya biasanya menggunakan ini ya, model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi karena saya mengajar di SMA kan, tingkatan berpikirnya itu udah berpikir kritis gitu ya Pak, udah berpikir tingkat tinggi gitu. Jadi dengan pembelajaran model Problem Based Learning ini biasanya kalau untuk anak-anak yang mengerti bahasa Sunda, orang latar belakang Sunda, biasanya lebih mudah untuk belajar gitu. Tetapi karena
ngomongnya aja nggak ngerti gitu Pak, Nah, jangankan dengan problem based learning ini gitu Pak. Jadi anak-anak cukup kesulitan gitu oke, Pak. oke. Jadi agak bingung dalam menerapkan metode atau media apa gitu, biar semua bisa masuk gitu ke Ya, pelajaran saya, Pak. ya, ya. Jadi gitu ya. Berarti ada latar belakang dari siswa-siswa itu sendiri gitu ya, Bu ya. Iya, Karena Pak. rata-rata bukan dari eh, apa dari Sunda gitu, asli orang Sunda gitu Iya. ya. Mhm. Baik. Kira-kira untuk pendekatan apa yang seharusnya Ibu lakukan pada untuk mengatasi anak-anak yang anak-anak supaya menjadi ini pendekatan apa yang Bu Intan lakukan untuk supaya anak-anak tersebut antusias gitu ikut belajar bahasa Sunda gitu ya kira-kira apa? Kalau kegiatannya kalau sekarang-sekarang sih baru ini ya Pak, saya kasih praktek gitu Pak. Misalkan bikin video, praktek praktek, misalkan dengan materi tradisi Sunda, anak-anak disuruh praktek tradisinya secara langsung Oke, gitu Pak. ya, Nah ya. biasanya anak-anak antusias, tetapi ketika saya menerangkan materi, anak-anak memang kurang paham Oke, gitu Pak. oke, oke. Oh, berarti kalau Bu Intan menyampaikan materi, berarti mereka kurang ini ya, kurang Iya, memahami kurang. gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan dengan praktek langsung, jadi anak-anak bisa mengalaminya langsung tanpa harus mendengarkan gitu ya Bu ya. Oke, Ya, berarti biasanya lebih menarik, lebih lebih ke menarik anaknya ya. lebih antusias, Iya ya. betul betul. Berarti lebih antusias juga muncul ya Bu pada siswa Mhm, itu dengan mhm, cara praktek langsung gitu ya. Oke. mhm. Ini praktek langsung eh, sudah berjalan Ibu atau mau rencana? Baru rencana Oh Pak, rencana. Oke baru oke. rencana. Baik. Mhm. Berarti praktek langsung ini kegiatan praktek langsung belajar bahasa Sunda gitu ya, praktek langsung Iya, berbicara bercakap-cakap dengan teman lainnya gitu ya Bu ya. Baik, ini iya Pak. rencananya mau berapa berapa ini berapa pekan atau berapa ini targetannya? Kalau targetnya selama 1 bulan ke depan Pak. Satu bulan ke Nah, depan. iya, jadi bergiliran tiap kelas, satu kelas di di 1 minggu pertama gitu. Oke. Jadi paling dalam 1 minggu itu hanya 1 atau 2 kelas yang bisa praktek Oke, gitu. oke. Berarti ini bisa dilakukan 1 minggu ya, Bu Intan ya, kurang lebih 1 minggu ya gitu ya, 1 bulan ya. Oke, Iya, nanti Bu Intan ini nanti rencananya targetnya 1 bulan ya Bu ya, untuk melakukan ini pendekatan secara langsung yaitu melakukan praktek langsung gitu ya, supaya iya, anak-anak antusias belajar bahasa Sundanya gitu ya, Bu. iya Pak. Baik, nanti saya tunggu aja nih perkembangannya aja, nanti kita bisa bertemu lagi. Tapi sebelumnya, eh, kira-kira Bu Intan bisa memberikan umpan balik atau refleksi tentang kegiatan pertemuan kali ini? Hmm, mudah-mudahan dengan sharing sama Bapak ini saya mendapatkan ide-ide ya Pak ya, ide-ide dalam menerapkan pembelajaran yang lebih menarik mungkin ya Pak. Eh, Tadi saya mencoba untuk membuat praktek langsung ya Pak, praktikum bahasa Sunda Ya, dengan lebih menekankan apa ya komunikasi pada anak gitu, tetapi secara langsung bukan dalam teoritis gitu ya, Pak. ya betul. Nah, rencananya itu kan saya dalam 1 bulan semua kelas ikut praktek Oke, gitu Pak. oke. Berarti Bu Intan Mudah-mudahan sudah menemukan ininya ya, solusi atau ininya cara lain gitu ya, Bu Intan ya. Nah, ya ya, Pak. ya, ya, baik. Terima kasih Bu Intan. Semoga praktek kelasnya bisa berjalan dengan baik dan nanti bisa ditunggu perkembangannya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Saya yang Baik, terima kasih Bapak. oke, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Bapak. Oke, sama-sama. Hmm.
Luar biasa sekali Pak Deddy, coaching-nya itu sangat bagus, sampai pada titik temu ya, menemukan solusi, sendiri yang dihasilkan oleh coaching-nya, oleh Bu Intan. Jadi Bu Intan dapat menemukan solusi sendiri, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dilontarkan oleh, Pak Deddy gitu. Saya secara keseluruhan melihat, presence atau kehadiran penuh yang Pak Deddy, tunjukkan. Bapak juga sudah mendengar secara aktif dan dengan menggunakan rasa empati yang saya lihat dan mampu menggunakan pertanyaan berbobot yang tadi. Jadi yang Bapak sudah lakukan itu sudah sesuai ya, tadi sudah ada tujuannya, lalu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagus, skala 1 sampai 4 saya memberikan skala 4 buat Pak Deddy saat meng-coach Bu Intan gitu ya. Mungkin coaching ini dapat dilakukan baik bagi murid, rekan guru, atau rekan tenaga kependidikan yang lain di sekolah Bapak gitu ya. Sukses selalu buat Pak Deddy, sampai bertemu lagi. Terima kasih ya Pak Oke, Deddy. sama-sama Bu Assalamualaikum. Devi.